Sudah. Oh iya, kamu namanya siapa? Nama saya Gustina. Oh Gustin, berarti dipanggilnya siapa? Utin. Utin. Oh berarti nanti saya panggil kamu Utin aja ya. Boleh. Tadi kamu kesini naik apa? Saya sih kesini tadi bawa motor. Oh bawa motor. Sendiri ya? Iya sendiri. Baru pulang kuliah atau kerja? Aku baru pulang kuliah. Oh baru pulang kuliah. Tadi perjalanannya macet nggak? Lumayan sih di Cawang tadi macet. Oh macet ya. Oke Utin, perkenalkan nama saya Alda Erliana. Kamu bisa panggil saya Alda atau kakak juga boleh, nggak apa-apa terserah kamu, senyamannya kamu aja. Nah, jadi kamu udah tahu belum tujuan kesini untuk apa? Saya sih kesini tujuannya belum tahu ya, cuman kata teman saya untuk kayak meluapkan cerita gitu. Oh, tapi apakah kamu pernah mengikuti konseling? Sebelumnya sih belum. Belum, jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Oh oke, baik. Nah di sini saya mau kasih tahu dulu nih apa sih konseling itu. Nah jadi konseling itu adalah proses untuk memecahkan masalah atau saya sebagai konselor itu untuk membantu kamu menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Nah terus juga di konseling ini ada asas-asasnya, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti kamu saat bercerita dengan saya, kamu bisa terbuka aja gitu ke saya, maksudnya nggak usah ragu ataupun takut untuk cerita kamu tuh kesebar. Jadi insya Allah saya akan menjaga cerita kamu. Terus juga kamu terbuka aja nanti ya cerita ke saya. Jadi kamu apa ya, kayak meluapkan aja apa yang kamu mau ceritakan ke saya. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Oke baik, kalau begitu kamu bisa mulai cerita. Ada yang ingin kamu ceritakan ke saya itu apa? Boleh langsung aja. Oke, jadi saya tuh kan notabene saya kuliah. Iya. Saya kuliah tapi sambil kerja gitu, Kak. Oh, sambil kerja ya? Iya, nah terus saya tuh kerja kayak part time gitu kan di Blok M. Nah, sebenarnya kalau untuk dikata nyaman apa enggak, nyaman sih dari pekerjaannya. Kayak pekerjaannya itu tuh kayak santai banget, Kak, gitu, iya. santai banget. Nah, terus saya tuh masuk situ sekarang hitungannya berarti udah 1 tahun 6 bulanan kurang lebih, 6 atau 4 bulanan lah, kurang lebih segitu. Nah saya nyaman, Kak, cuman ya itu SPV saya. Jadi kayak SPV saya tuh punya pacar. Nah pacarnya itu tuh kayak apa-apa ke saya gitu loh, Kak. Kayak nggak apa-apa ke saya sih, cuman kayak kalau apa-apa tuh selalu kenapa lu kayak gitu, kayak act of service banget gitu loh ke saya gitu kan. Nah terus saya sih ngerasa santai aja kan. Nah kita tarik undur sebelum pas saya masuk ya. Saya tuh sempat training dan saya di situ kan dibawa sama teman saya kan. Nah teman saya ini part time, jadi pas saya training dia nggak hadir gitu. Jadi saya kayak nggak kenal siapa-siapa kan. Nah di situ ada namanya Runi, Eva, sama si Azam. Nah Runi ini SPV saya nih. Nah si Azam ini pacarnya. Pada saat itu kayak mereka lagi PDKT gitu loh. Nah awal banget aku kenal sama mereka, yang baik adalah Kak Eva ya. Dia tuh sepantaran aku, dia tuh baiknya dia ngajarin aku, Kak, dalam segala hal. Kayak awalnya tuh kayak kan kalau di barista itu udah ngepull espresso. Nah awalnya tuh espressonya aku nggak ngerti kan cara ngepullnya, karena di sana tuh juga pullnya tuh yang masih manual, bukan yang listrik gitu kan. Saya nggak ngerti, saya diajarin sama Kak Eva. Terus saya nyerut juga diajarin sama Kak Eva, toppingan segala macam saya diajarin tanpa si SPV ini tuh ngajarin saya gitu loh. Padahal di situ udah pembagian SPV gitu, karena kan itu kerjaan baru. Jadi tuh saya masuk situ pas kerjaan itu berjalan kurang lebih 3 bulan baru berjalan, saya langsung masuk gitu. Nah tapi udah pembagian SPV-nya si Runi itu, tapi si Runi itu sama sekali nggak bantu saya, dan dia malah ngajarin saya cara salah. Kalau boleh tahu cara salahnya itu seperti apa? Cara salahnya itu kan kalau self ice itu kan nyerut ya. Nah kita tuh ada kanebo sama ada yang kasarnya itu apa sih, yang lap kasar gitu kan. Kayak apa sih, kayak kanebo gitu, mirip-mirip. Iya mirip kanebo gitu. Kayak kain, lap kain. Nah terus si SPV saya nih nyuruh si lap kainnya itu yang kotak yang kecil itu tuh buat
pisau bawahan serutan. Sedangkan itu nggak boleh. Harusnya itu pakai kanebo untuk bawa serutan. Sampai tibalah bos saya datang ngetes saya. Terus lap bawahan kotor. Saya pakai kain yang tadinya kasar itulah, kita sebenarnya kain kasar. Saya pakai kain kasar. Bos saya marahin saya. Siapa yang nyuruh? Ini kan nggak boleh ya gini. Nah ternyata saya kayak, lah tadi SPV itu kayak gitu yang ngasih tahu kamu gitu ya. Dia praktikinnya kayak ngasih tahu aku kayak gitu. Terus abis itu ya udahlah aku kayak, oh iya maaf kak, aku cuma bilang gitu kan. Terus saya tuh di situ dicari-cari kesalahannya gitu loh pas sama SPV saya pas masuk situ. Produksian saya nggak diajarin cara produksi apa aja, gimana aja. Yang ngajarin tuh si Kak Eva. Jadi dulu tuh saya kan emang kalau kerja berat mulu kan, angkat berat gitu. Sebenarnya bisa, cuman pas di sana tuh kayak saya sok-sok mau yang jadi kayak cewek banget aja yang nggak bisa apa-apa gitu. Saya kayak sosok nggak bisa masak, saya sosok nggak bisa ngepel, saya sosok nggak bisa nyapu gitu buat ngetes. Nah ternyata yang baik si Kak Eva itu, si Kak Eva tuh baik membantu saya gitu. Tapi bos kamu tahu nggak kerjaan SPV-nya itu kayak gimana? Maksudnya pas di kerjaan itu seperti apa gitu? Dia nggak tahu, dia tuh nggak tahu. Awal-awal kan saya juga nggak berani speak up kan. Sampai tiba di saya udah ke 8 bulanan udah diterima lah gitu. Kan itu jatuhnya saya masih probation kan 6 bulan itu. Terus lebih dari 6 bulan itu saya udah keterima. Terus saya langsung ngomong deh ke SPV ke owner saya. Jadi saya bilang kayak gini, si Karuni waktu aku training aja Karuni nggak ngajarin aku bilang gitu ke SPV saya, ke owner. Tapi owner saya tuh kayak lebih defend ke si Runi gitu, karena kayak ya mungkin juga bingung ya mau keluarin Runi gimana, sedangkan emang Runi paling berjasa di outlet itu gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah, jadi kayak semua omongan saya sama bos saya cuma didengar, tapi bos saya tuh selalu kayak seolah-olah istilahnya kayak ya udah lu kelarin apapun yang masalah lu kelarin gitu. Tapi menurut Utin keganggu nggak sih dengan Karuni ini? Maksudnya supervisor Utin sendiri. Maksudnya Utin kadang suka, apa sih lu gitu. Kan biasanya ada orang yang cari muka ya di depan bosnya gitu. Apa Utin pernah keberatan dengan sikapnya Karuni? Awalnya sih jujur keberatan ya, karena juga carmuknya jago banget sih dia, jujur carmuknya jago. Terus si SPV saya tuh ini orangnya apa ya, awal-awal tuh saya berantem sama dia. Maksudnya kayak berantem, saya nggak deket. Jadi saya punya teman yang namanya Kak Syifa tuh yang masukin saya kerja. Jadi waktu itu ada Maca itu kan ada kayak cawan, namanya cawan, terus ada Wix gitu. Nah terus saya tuh kayak lagi pada rame semuanya kan, baru banget kita taruh lah cawan itu, belum sempet kita cuci karena kita istirahat sebentar gitu. Tiba-tiba SPV saya baru keluar istirahat, dia masuk terus ngomong gini, ini siapa yang nggak nyuci cawan? Terus Kak Syifa bilang, aku, kata Kak Syifa, nanti aku cuci. Terus habis itu aku bilang dong, iya lagi rame soalnya, aku bilang gitu. Nah terus abis itu SPV saya langsung marah-marah bilang gini, semalas itu kah? Pas ngomong kayak gitu saya langsung bangun, saya langsung bilang, malas apa sih kak, tadi tuh rame gini-gini. Saya langsung kayak ngegerentak dia gitu loh, karena saya ngerasa kayak lah itu kan awal-awalnya tuh kayak rame kan gitu, kayak ya kalau nggak tahu rame diem aja gitu loh maksudnya. Nah, terus habis itu setelah itu saya sama SPV saya tuh kayak jadi awkward gitu lah, yang canggung. Canggung banget. Nah terus habis itu pas udah canggung gitu, SPV saya sih sekarang ini udah mulai baik gitu sih. Tapi apa Utin pernah berkomunikasi dengan SPV Utin gitu berdua, kayak obrolin di masalah pekerjaannya gitu? Pernah. Jadi saya tuh tipikal orang yang terbuka kan. Jadi waktu itu dia bilang, Utin aku pengen ngobrol sama kamu. Jadi emang sebenarnya ngobrol satu-satu ini itu saya yang request. Jadi saya request ke bos saya untuk menguapkan suara hati masing-masing gitu loh kan. Saya tuh muak banget kalau kerja yang kayak saya satu dengki sama ini, yang kesel sama ini. Nah kerjaan saya jadi waktu itu banyak banget minus. Jadi kayak miskom karena nggak ada ngobrol kan, nggak ada obrolan antara kasir. Kayak misalnya menu coklat habis, tapi kita nggak infoin ke kasir, tapi kasir nge-open coklat. Nah kita orang coklat di belakang habis gitu kan, jadi kayak miskom banget gitu, jadinya minus. Nah itu saya ngobrolin gitu, dan akhirnya si Runi ini satu-satu orang sama dia diomongin gitu. Ada yang ngomong gitu, ada yang berani ngomong gitu ke dia ya? Ya saya ngomong sih ke dia kayak
kamu gini. Terus waktu itu saya sempat juga ngetarik yang omongan saya tadi tuh, kayak waktu aku lagi training aja kamu gak bantuin aku kak gini gitu. Terus Kak Runi bilang iya karena males Tin ngajarin orang baru. Dia dengan alasan gitu kayak lah lu kan SPV gitu. Terus aku bilang ke dia kayak gini, kok kayak nggak dimanusiakan banget ya sama kamu. Aku bilang gitu ke dia, aku pokoknya ceritain semuanya ke dia. Dan ya udah dari situ terus saya tuh nggak suka sama dia karena dia kalau nyuruh atau apa nggak ada kata maaf, tolong, terima kasih, itu nggak ada. Jadi kalau nyuruh ambilin ini dong, ambilin itu dong gitu, kayak seenaknya gitu loh. Sedangkan as bos owner saya aja mau nyuci hordeng, dia bilang ke saya, Utin menurut kamu hordengnya kotor nggak gitu, selalu nanya tentang perspektif saya dulu loh gitu. Kalau Karuni nggak, udah ini itu gitu loh. Jadi kayak ya mungkin bagi dia tuh apa ya, kepekaan dia ya, tapi kayak ya kan nggak semua orang juga setuju dengan apa yang dilakuin gitu. Nah berarti Utin ini kayak bekerja part time, tapi ada salah satu SPV tuh yang apa ya, yang bikin Utin ini kayak nggak nyaman gitu ya, dengan dia memperlakukan apa tim kerjanya gitu ya. Berarti sekarang itu Utin gimana keadaannya sama dia itu, maksudnya udah baikan atau kadang suka masih apa ya, kayak suka masih ribut-ribut kecil lah gitu di kerjaan? Kalau sekarang sih udah baikan ya, karena sekarang juga saya orangnya ceplos-ceplos, dan saya ke dia juga sekarang udah mulai cerita kayak tentang percintaan saya udah cerita ke dia gitu. Karena kemarin itu ada kasus juga kan, karena cowoknya dia selingkuh sama teman saya yang Eva itu, yang sebelumnya iya selingkuh. Terus saya nanya ke si Runi, bisa ya jadi lu yang sabaran banget, saya ngomong gitu. Terus kata Runi, sabar dalam hal apa? Terus aku bilang dalam hal kayak percintaan lu diselingkuhin sabar, di tim anak-anak pada nggak suka sama lu sabar. Karena emang saya lihat yang sekarang itu dia sabar, sabarnya tuh kayak mau anak-anak marah ke dia, bete ke dia kayak gue terima gitu loh. Nah terus kata dia, kalau masalah percintaan Tin, kita nggak ada salahnya untuk kasih kesempatan berulang kali untuk orang yang sama, kata Iya gitu. betul. Terus kata dia kalau misalnya emang dia janji mau gak ngulangin lagi, kita harus kasih kesempatan itu ke dia. Kali aja dia berubah, kali aja waktu itu dia khilaf gini, oke saya masuk. Terus kalau untuk masalah pekerjaan, kata dia ya namanya SPV harus kuat, seperti gitu, dalam segala ancaman apapun harus kuat, nggak boleh egois, nggak boleh ini gitu sih. Apalagi sekarang kan saya juga dideketin sama outlet sebelah kan, outlet sebelah. Itu yang membuat si SPV saya sama saya tuh jadi lebih dekat. Jadi kayak mungkin dia ngerasa kayak oh ya cowok gue udah nggak ada yang ini nih gitu. Udah ada yang gak ganggu gitu ya. Jadi udah nggak netting lah dia gitu. Tapi Utin nyaman nggak dengan keadaan seperti itu? Sebenarnya jatuhnya gak nyaman ya, karena jadi kayak saya dideketin sama anak outlet barista sebelah. Jatuhnya kayak gak nyaman ya, karena ngerasa apa ya, dia ngedeketin saya cuman butuh dia cuman buat SPV saya biar nggak netting gitu sih jatuhnya. Tapi saya sama si cowok itu nggak ada kontek-kontekan sih, jadi cuman kadang kayak pas-pasan doang, terus kayak Tin, Radit tuh Tin, gitu-gitu doang. Jadi supaya nggak SPV Utin ini tuh jadi gak yang curiga gitu atau ketakutan, punya pikiran jelek, takut cowoknya diambil gitu ya. Terus kan sudah netral gitu. Oke, baik Utin. Nah dari cerita Utin tadi, ada nggak sih kayak perkataan-perkataan tim kerja Utin tuh yang bikin Utin tuh down, atau kadang kan kita kalau kerja nggak mood ya, apalagi dengan orang-orangnya tuh, jadi kita kayak males gitu loh. Ada nggak sih yang hal seperti itu? Untuk saat ini sih sebenarnya nggak ada ya. Saya selama kerja energi saya malah orang yang paling nggak pernah habis energinya di kerjaan. Semangat terus ya? Iya, saya semangat karena apa ya? Pertama tuh karena Padil sih. Jadi saya punya teman Padil. Dia tuh bener-bener penyemangat saya banget. Bukan dalam konteks apa-apa ya, cuma penyemangatnya dia itu bisa ngebangunin semangat semua orang yang capek gitu dengan lawakan dia. Nah saya sama Padil kalau disatuin itu tuh energinya nyatu banget. Jadi ngebuat satu outlet yang tadinya bete karena rame jadi bangun lagi gitu loh, jadi ceria, jadi bercanda-canda, nyeru sambil cerita, nyeru sambil ini, jadi kayak gitu. Jadi untuk selama ini sih so far oke sih, selagi masih ada bercanda. Apalagi ada satu juga orang namanya Denny, Kak Denny, dia juga lucu juga, lawak-lawak juga. Berarti ada di mana yang bikin Utin semangat kerja itu dari teman ya, dari si Fadil ini dan juga Denny ini gitu ya. Emang sih kadang tuh teman juga bisa
ngebantu mood kita naik gitu Iya, ya, betul. walaupun ada orang yang ibaratnya ngeselin gitu ya, tapi ada juga teman yang asik gitu Iya. ya. Terus kayak pekerjaan kita tuh juga jadi enak kan kalau Bener-bener. temennya juga enak gitu. Maksudnya bisa ngebantu naikin mood kita seperti itu ya. Betul. Sebenarnya enak banget sih teman-teman saya itu enak banget, terutama yang Fadil tadi itu. Berarti dari kesimpulan cerita Utin tuh kayak Utin bekerja tapi ada satu orang yang ngeselin ya. Cuma dia udah baik ke Utin karena Utin dideketin sama karyawan outlet lain. Iya, Seperti betul. itu. Seperti itu. Nah, oh ya Utin, ada lagi nggak yang Utin mau ceritakan gitu ke saya? Boleh kok, apa aja tentang pekerjaan Utin, atau Utin kan nih kuliah sambil bekerja ya? Nah, berarti Utin tuh ngebagi waktunya itu kayak gimana sih? Kalau nggak bagi waktunya sih, saya kan kerja dari saya kuliah Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis. Nah, jadi Senin sampai Kamis saya kuliah, kerjanya Sabtu Minggu aja. Oh, Sabtu Minggu. Iya, jadi weekend aja. Oh, jadi bisa kebagi gitu ya waktunya. Tapi apa itu bisa mengganggu kuliahnya Utin nggak? Kan kadang kalau kuliah kan banyak tugas ya. Kalau untuk saat ini sih sebenarnya kalau banyak tugas pasti keganggu banget ya. Keganggu, cuma kayak kepikiran kadang kalau lagi kerja, aduh tugas ini belum nih kayak gitu. Cuman ya saya selalu memporsikan diri saya, ini kerjaan, lu fokus ke kerjaan lu, saya fokus ke kerjaan saya nggak boleh mikirin hal-hal lain di luar pekerjaan saya udah. Tapi nanti ketika udah pulang kerja baru saya kepikiran lagi, saya kerjain lah dikit-dikit gitu. Jadi Utin bisa ngebagi waktu ya buat mengerjakan tugas, terus juga buat kerja di weekend gitu ya. Ya alhamdulillah untuk saat ini saya masih bisa konsisten. Oke Utin, nah ada nggak sih harapan Utin untuk kedepannya tuh kayak gimana? Apalagi kan Utin keren nih dengan kuliah sambil bekerja, itu kan sangat yang tidak mudah ya bagi orang, apalagi perempuan gitu. Tapi Utin tuh benar-benar wanita yang kuat gitu. Nah, ada nggak sih harapan Utin untuk kedepannya? Harapan saya sih kedepannya bisa dapat kerjaan yang lebih enak lagi. Cuman ya itu udah enak sih. Jadi harapan saya semoga kedepannya saya lebih bisa fleksibel lagi, biar bisa konsisten lagi. Terus juga kan kadang kalau kuliah tuh suka malas-malasan ya. Kalau hari Seninnya itu kan saya pagi. Nah malam seminggunya itu kan kadang suka shift malam sampai malam gitu kan. Kadang jam 3 tuh baru tidur, saya jam 3 pagi. Dan semoga itu tuh saya nggak ada di diri saya lagi gitu yang malas-malasan kayak gitu. Jadi Utin mau mendapatkan pekerjaan yang lebih enak lagi gitu ya, yang lebih santai gitu. Nah, tapi kan Utin masih kuliah ya. Apa Utin mau fokuskan kuliah dulu gitu, baru setelah lulus kuliah nanti Utin baru mencari kerja? Kalau untuk saat ini saya udah betah sih kuliah sambil kerja. Justru kalau kuliah tapi nggak kerja tuh kayak ngerasa gabut sih sebenarnya. Jadi Utin hanya meluangkan waktu hari weekend bekerja ya? Betul gitu. Ya itu minusnya kayak jarang waktu ketemu keluarga gitu aja sih minusnya. Iya sih, karena kan dari Senin sampai Jumat Utin kuliah, terus dilanjut Sabtu dan Minggu Utin bekerja ya? Iya betul. Nah, baik, terima kasih ya Utin udah berani cerita ke saya. Utin juga udah terbuka kayak Utin tuh tentang pekerjaannya, terus juga Utin kuliah sambil bekerja ya. Terus ada di mana di pekerjaan tuh salah satu orang yang bikin Utin kadang kayak ngeselin gitu ya, tapi ada juga yang baik gitu, yang bikin kita naik moodnya gitu. Nah berarti Utin udah konsisten dalam bekerja, terus juga dengan membagi waktunya dengan kuliah juga gitu. Itu Utin sangat keren banget maksudnya. Nah terus juga di sini saya mau ngomong kayak Utin semangat terus menjalani aktivitasnya kayak kuliah sambil kerja. Terus semoga Utin juga lulus kuliah dengan tepat waktu. Abis itu Utin bisa mendapatkan kerja yang lebih baik, terus juga dan dapat teman kerja yang enak gitu ya. Terus juga ya semoga apa yang Utin inginkan semua tercapai. Oke Utin, ada lagi yang ingin Utin ceritakan? Udah sih Kak, cukup. Oke, cukup ya berarti. Nah, karena mengingat waktu sudah 1 jam, terima kasih ya Utin udah bersedia bercerita dengan saya. Nah,
Utin juga boleh nih nanti kalau Utin mau cerita lagi ke saya juga nggak apa-apa, saya sangat terbuka untuk Utin. Nanti Utin bisa datang ke rumah saya atau enggak, oh iya nanti saya kasih nomor saya deh untuk Utin. Boleh, Kalau boleh. Utin mau cerita sama saya, jadi Boleh. Utin langsung aja hubungi saya ya. Boleh, siap. Nah, oke baik Utin, terima kasih. Oh iya, kamu naik motor ya sih tadi? Iya, naik motor. Ya udah, nanti kamu di perjalanan hati-hati ya selama Iya. sampai tujuan gitu. Apapun masalah yang ada di diri kamu semoga dapat terselesaikan. Amin, terima kasih. Iya, sama-sama.